Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Yanuwardani dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 4 kelas A Universitas Pekalongan. Di sini, saya akan mempromosikan mengenai pentingnya MPASI atau makanan pendamping air susu ibu. Nah, apa sih MPASI itu? MPASI atau makanan pendamping air susu ibu adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan pada bayi atau anak usia 6 sampai 24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. Lalu tujuannya apa sih pemberian MPASI itu? Tujuannya antara lain yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi bayi, yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur yang ada. Akhirnya, si anak mampu menerima makanan keluarga. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan atau biasa disebut keterampilan oromotor. Yang keempat, menanggulangi dan mencegah terjadinya gizi buruk dan gizi kurang, sekaligus mempertahankan status gizi baik pada bayi dan anak. Lalu, bagaimana sih strategi pemberian MPASI itu? Yang pertama, tepat waktu, yaitu memberikan MPASI ketika ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Usia bayi sekitar 6 bulan. Yang kedua, adekuat, yaitu MPASI yang diberikan memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien anak. Yang ketiga, aman dan higienis, di mana proses persiapan dan pembuatan MPASI menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. Yang keempat, diberikan secara responsif, di mana MPASI diberikan secara konsisten sesuai dengan sinyal lapar atau kenyang dari anak. Nah, lalu pemberian MPASI diberikan ketika bayi. Kapan sih? Yang pertama, anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Yang kedua, anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. Yang ketiga, anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar seperti gelisah dan tidak tenang, walaupun ibu sudah memberikan ASI kepada anak secara rutin. Nah, makanan pendamping ASI yang baik sendiri adalah terbuat dari makanan yang segar seperti tempe, kacang-kacangan, telur ayam, hati ayam, ikan, sayur mayur, dan buah-buahan. Nah, jenis-jenis MPASI sendiri yang dapat diberikan kepada bayi adalah yang pertama, makanan saring adalah makanan yang dihancurkan atau disaring tampak kurang merata dan bentuknya lebih kasar dari makanan lumat halus. Contohnya seperti bubur susu, bubur sumsum, pisang saring atau dikerok, pepaya saring, nasi tim saring, dan lain-lain. Yang kedua ada makanan lunak, di mana makanan yang dimasak dengan banyak air dan tampak berair. Contohnya seperti bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, pure kentang, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah makanan padat, di mana makanan lunak yang tidak nampak berair dan biasanya disebut makanan keluarga seperti kentang rebus, biskuit, dan masih banyak lagi. Nah, lalu apa saja sih kebutuhan yang harus ada pada MPASI? Kebutuhan yang harus ada pada MPASI adalah kebutuhan energi, protein, dan lemak. Kemudian, berapa kebutuhan energi, protein, dan lemak tersebut? Yang pertama, kebutuhan energi pada MPASI. Pada usia anak 6-11 bulan, kebutuhan total energi yang diperlukan adalah 650 kilokalori yang terdiri atas energi dari ASI sebanyak 400 kilokalori dan kebutuhan energi MPASI sebanyak 250 kilokalori. Pada usia 12-24 bulan, kebutuhan total energi yang diperlukan adalah 850 kilokalori yang terdiri atas energi dari ASI sebanyak 350 kilokalori dan kebutuhan energi MPASI sebanyak 500 kilokalori. Lalu kebutuhan proteinnya pada usia 6-11 bulan, kebutuhan total protein yang diperlukan adalah 16 gram yang terdiri atas protein dari ASI sebanyak 10 gram dan kebutuhan protein dari MPASI sebanyak 6 gram. Lalu pada usia 12-24 bulan, kebutuhan total protein yang diperlukan adalah 20 gram yang terdiri atas protein dari ASI sebanyak 8 gram dan kebutuhan protein MPASI sebanyak 12 gram. Nah, lalu yang ketiga ada kebutuhan lemak.
Pada usia 6-8 bulan, kebutuhan total lemak yang diperlukan adalah 26 gram dan kebutuhan lemak dari MPASI adalah 0 gram. Pada usia 9-11 bulan, kebutuhan total lemak adalah 29 gram dan kebutuhan lemak MPASI adalah 13 gram. Pada usia 12-24 bulan, total lemak adalah 37 gram dan kebutuhan lemak MPASI adalah 21 gram. Nah, apa sih jenis dan bagaimana cara pemberian ASI sesuai usia bayi? MPASI untuk bayi usia 6-7 bulan dapat diberikan sayur, buah, dan nasi yang dihaluskan. Bila sudah terbiasa dengan makanan tersebut, ibu dapat memberikan jenis makanan lain seperti daging ayam, ikan, roti, dan telur yang telah dihaluskan. Lalu MPASI untuk bayi usia 8-9 bulan, di mana si bayi sudah bisa makan 3 kali sehari. Selain makanan yang dihaluskan tersebut, ibu dapat mulai mengenalkan makanan padat yang dipotong memanjang seukuran jari dewasa, seperti wortel, buncis, dan kentang yang sudah dimasak hingga lunak, sehingga si kecil lebih mudah untuk menggenggamnya. Nah, untuk MPASI usia bayi 12 bulan dan seterusnya, di mana ibu dapat memberikan si kecil makanan 3 kali sehari dan menambahkan cemilan di antara jam makannya seperti buah, sayur, roti panggang, dan yogurt pada bayi. Namun pastikan untuk tidak menambahkan gula atau garam pada makanan bayi atau pada cemilan bayi. Lalu, makanan apa sih yang perlu dihindari ketika pemberian MPASI? Nah, makanan yang perlu dihindari antara lain ada jus buah. Kenapa? Karena terlalu banyak mengonsumsi jus buah, terlebih jus kemasan dengan gula tambahan, dapat menyebabkan bayi mengalami diare dan gigi berlubang. Selain itu, jus juga mengandung serat dan nutrisi yang lebih rendah daripada buah yang segar, yang dihaluskan atau dipotong. Lalu yang kedua ada susu sapi. Kenapa? Karena pada pemberian susu sapi untuk bayi sebelum ia berusia 1 tahun itu tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisinya dan justru dapat meningkatkan risiko kekurangan zat besi. Nah, pemberian susu formula sebagai tambahan nutrisi sebaiknya dilakukan sesuai dengan saran dokter saat bayi memiliki kondisi tertentu. Lalu yang ketiga, ada madu. Kenapa? Karena hal ini, madu dapat menyebabkan bayi terkena botulisme. Apa itu botulisme? Botulisme sendiri yaitu kondisi keracunan akibat bakteri Clostridium botulinum yang terkandung di dalam madu. Selanjutnya, makanan yang bertekstur keras dan berukuran kecil seperti popcorn, kacang, atau permen, karena makanan ini dapat meningkatkan risiko bayi tersedak. Dan yang kelima, tentunya penyedap rasa, gula, atau garam karena terlalu dini berisiko mengganggu perkembangan bayi. Nah, lalu bagaimana sih caranya mengenalkan dan membiasakan bayi dengan MPASI? Yang pertama, antara lain, ajak bayi makan bersama keluarga di meja makan, karena hal tersebut dapat membuat si bayi memperhatikan serta menirukan cara makan yang baik. Untuk memulainya, si bayi ditempatkan pada kursi makan khusus bayi dan jangan lupa memasang sabuk pengaman agar ia tidak terjatuh. Yang kedua, berikan MPASI secara bertahap. Nah, untuk memperkenalkan makanan padat kepada si kecil, awali dengan memberikannya sedikit demi sedikit, setidaknya 3 kali sehari. Namun, jangan terlalu dipaksakan bila si kecil tidak mau mengonsumsi makanan yang diberikan. Lebih baik si kecil makan lebih sering dalam porsi kecil daripada dalam porsi banyak, tetapi hanya sesekali. Yang ketiga, memberikan waktu kepada bayi untuk menyesuaikan diri. Hindari memaksa si kecil mengonsumsi dan menghabiskan makanannya. Yang keempat, membiarkan bayi mencoba makanan sendiri. Kenapa sih? Karena hal tersebut merupakan bagian dari proses belajarnya dalam mengenal makanan. Namun, jangan meninggalkan si kecil bayi seorang
diri saat mengonsumsi makanannya. Nah, yang kelima, memperhatikan peralatan makan yang digunakan bayi. Hindari menggunakan perlengkapan makan berbahan kaca yang berisiko pecah dan melukai si bayi. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.